itu nanti akan dipindahkan ke mana, itu pemerintah belum kasih jaminan sampai saat ini. Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua meminta pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memediasi rencana pembangunan kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di atas tanah adat Walesi dan Woma. Kantor ini rencananya dibangun di atas tanah seluas 108 hektar milik adat Walesi dan Woma. Anggota Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Latifah Anum Siregar mengatakan, penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Kementerian Dalam Negeri seharusnya tidak mengabaikan fakta penolakan dari pemilik hak ulayat. Pemerintah harus bersikap bijak dan menjadi mediator untuk menyelesaikan persoalan pro dan kontra pembangunan perkantoran pemerintahan Papua Pegunungan. Ini kan yang harus dilihat bahwa ada fakta bahwa ada yang pro, tapi juga ada fakta bahwa ada yang kontra, kan itu. Nah, pemerintah dalam hal ini PJ Gubernur Papua Pegunungan dan juga Kementerian Dalam Negeri harusnya tidak boleh mengabaikan fakta yang satu. Anum mengatakan, pengabaian dari pemerintah akan berdampak terhadap konflik di antara masyarakat adat. Ini mereka mengabaikan fakta yang satu, kelompok yang menolak. Cara mereka mengabaikan apa? Masyarakat dikasih uang. Ini kan politik etis ini toh, orang dikasih uang. Jadi pokoknya kasih saja uang, orang akan diam. Anum juga menyayangkan pemerintah memakai aparat keamanan mengawal proses pembangunan itu. Menurut Anum, kehadiran aparat keamanan di lokasi pembangunan menunjukkan ada masalah dalam pembangunan kantor pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Kalau nggak ada masalah di lapangan, nggak perlu aparat kan? Dengan adanya aparat, dia menandakan ada masalah yang mereka nggak bisa selesaikan, jadi mereka pakai aparat. Anum mengatakan, dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Kemendagri harus mengajak orang yang pro dan kontra duduk bersama-sama membahas untuk mencari solusinya. Anum mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum apabila pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tidak memediasi persoalan ini. Tentu kita akan membuat pilihan langkah hukum. Tapi kita kan berpendapat bahwa langkah hukum itu baiknya menjadi langkah berikutnya. Sebelum tadi ini, ayo dengar, ajak bicara. Kok nggak boleh pakai politik etis, kasih uang. Koordinator Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Emmanuel Gobay mengatakan, lahan yang rencana dijadikan kantor pemerintahan adalah lahan pertanian produktif yang digarap masyarakat adat Woma dan Walesi. Gobay khawatir apabila tanah adat diambil, maka masyarakat akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan mereka. Di atas lahan subur itu atau lahan pertanian, hutan dan juga taman nasional itu, di dalam situ hidup kepemilikan adat. Ya, Pak PJ Gubernur sendiri kan orang asli Papua ya, tahu kepemilikan adat itu seperti bagaimana. Nah, dengan kondisi itu akan sangat keliru ketika satu orang atau segelintir orang itu dikasih kemudian diyakini sebagai satu fakta telah membayar uang pembayaran uang tanah itu. Gobay mengatakan dengan adanya pro dan kontra pembangunan dimohon pemerintah tidak melakukan penyesatan dengan cara-cara yang tidak profesional. Menurut Gobay, hal ini akan menimbulkan konflik horizontal. Akan sangat tidak etis ketika konflik itu diruncing oleh pemerintah dengan cara memberikan anggaran yang tidak jelas sumbernya dan tidak jelas arahnya ke siapa. Bahkan berdasarkan informasi tadi kami temukan yang diberikan juga tidak jelas di mana wilayahnya. Ini kan sudah mulai terlihat di mana betul kalau memang tadi dikhawatirkan akan ada konflik horizontal, pemicunya siapa kita sudah tahu nih. Gobay mengatakan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan seharusnya mempertimbangkan hasil penyelidikan Komnas HAM Republik Indonesia pada 4-6 Oktober 2023. Hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan
rencana pembangunan kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di atas hak ulayat adat Walesi dan Woma merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan berpotensi menimbulkan konflik. Sehingga Komnas HAM itu pernah mengusulkan untuk kepada pemerintah memfasilitasi dua kelompok ini untuk duduk dan membahas. Nah, di sini yang saya pikir pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini Pak PJ Gubernur, bisa mengambil peran itu. Komnas HAM pernah mengusulkan pemerintah untuk memfasilitasi kelompok pro dan kontra untuk membahas persoalan ini. Menurut Gobay, seharusnya dari usulan Komnas HAM itu bisa ditempuh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Ini juga sesuai ya dengan perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. Yang pasti seluruh pemerintah provinsi di tanah Papua, khususnya Provinsi Papua Pegunungan, punya kewajiban ini melindungi, menghormati hak-hak masyarakat adat. Dan dalam konteks pemanfaatan tanah adat, Gobay mengatakan pihaknya akan menyiapkan bahan untuk melakukan tindakan upaya hukum baik secara perdata, pidana, dan administrasi negara. Kemudian kita mencari jalan terbaik yang aman. Kalau kemudian ada dua kelompok yang sedang berseteru, mungkin bisa memilih alternatif lain. Cari tempat lain kah? Atau seperti apa? Sebagai pemimpin kan semestinya berpikir seperti itu. Bukan kemudian semakin memaksakan dan semakin meruncing terjadinya konflik sosial. Perwakilan masyarakat adat Woma, Melki Wetipo, mengatakan rencana pembangunan kantor pemerintahan itu berdampak terhadap perpecahan di masyarakat. Wetipo mengatakan pemerintah sedang dengan sadar dan sengaja memaksa untuk merampas tanah masyarakat adat dengan cara memberikan dana kepada masyarakat yang bukan pemilik hak ulayat atau penggarap. Kami masih tetap tolak walaupun yang dong istilahkan itu sudah bayar kah? Sudah bayar uang tanah, tapi kami yang tolak tetap kami masih tolak. Apapun alasannya apa itu kami tidak perlu. Kami masih tetap tolak. Karena itu kami masih berharap kepada kawan-kawan di koalisi untuk kawal kami. Kawal dengan atas sikap masyarakat adat di wilayah Woma. Bentuk penolakan itu dilakukan masyarakat adat dengan menyegel 2 alat eksavator di lokasi pembangunan kantor gubernur tersebut. Menurut Wetipo, tanah yang dipertahankan merupakan lahan tempat tinggal dan lahan garapan masyarakat adat. Kaliue sebelah ini sebagian wilayah kecil yang tersisa. Di situ ada kebun dan perkampungan. Nah, ini juga pemerintah mau ambil. Baru kami mau kemana? Atau logika lain yang mereka targetkan ini kan kebun. Kalau kebun kami diambil, berarti sama saja mereka mau usir kita toh. Kami orang gunung ini, kami bisa hidup dengan tanah, dengan kebun. Wetipo meminta Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua untuk menyelidiki proses pembangunan kantor pemerintahan tersebut. Saya minta dukungan kepada kawan-kawan koalisi untuk bantu kami proses kawal ini jalan. Karena kalau kami di Woma, kami mau geser ke sini lagi, ini sudah kota. Kami mau kemana lagi? Kalau teman-teman Walesi mungkin masih bisa. Kami tidak bisa kemana-mana. Perwakilan masyarakat adat Walesi, Boni Lani, menilai pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melepas tanggung jawab terhadap masalah ini. Justru, kata Lani, pemerintah memberikan uang sebagai ganti rugi lahan kepada sejumlah oknum agar tidak ribut. Pemerintah sampai mengerahkan prajurit TNI untuk mengawal pengerjaan pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan. Kendati begitu, Lani mengatakan pihaknya akan melakukan pemalangan
hingga ada pembicaraan dengan semua pihak. Pemerintah dengar dari pihak sebelah, baru pihak kami tidak diabaikan seperti itu. Kalau mereka abaikan kita terus nih, pembangunan kan sudah direncanakan sudah hampir 2 tahun nih, tapi barang baru sekarang masih pekerjaan jalan. Nanti dia akan terhambat terus sampai kapanpun, tetap nanti alat peraturan bakar, terus akan palang jembatan, jalan dan lain-lain. Kalau bisa kita selesaikan masalah ini, itu maksud saya.